Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PBO kelas A ingin mempresentasikan proyek kami, sistem reservasi hotel. Aplikasi yang kami buat ini diharapkan dapat membantu staf hotel dalam melakukan reservasi. Aplikasi yang kami buat ini menerapkan konsep MVC yang mana folder models ini berisi kelas-kelas yang merepresentasikan data yang digunakan di aplikasi. Kelas-kelas yang berada di folder model ini bertanggung jawab untuk mengolah data, kemudian melakukan logika bisnis. Selain itu berinteraksi langsung dengan database. Namun di aplikasi yang skala besar, logika bisnis dan interaksi langsung ke database itu bisa dipisahkan ke folder repository dan folder service. Kemudian ada folder view yang berisi tampilan untuk pengguna atau WinForm-nya. Kemudian folder controller, nah di folder ini tuh berisi kelas-kelas yang menjembatani antara view dengan model. Kemudian selain itu di kelas-kelas ini juga, di kelas-kelas controller ini juga melakukan validasi data sebelum disimpan di database. Kemudian ada kelas DB Context. Nah, kelas ini itu merupakan pusat koneksi antara aplikasi dengan database PostgreSQL. Di sini menggunakan library NPG SQL. Dan kita langsung coba saja jalankan aplikasinya. Ketika aplikasi dijalankan, pengguna diminta untuk memasukkan username dan password. Behind code-nya ada di sini. Ketika pengguna mengklik tombol login, nah, dia akan memvalidasi agar username dan password itu tidak kosong, harus diisi. Nah, ketika sudah diisi atau ada isinya, nah, dia akan memanggil metode validasi login yang ada di login controller. Nah, kemudian di login controller, dia akan meneruskan ke model akun dengan metode validasi login. Nah, di sini jika username itu sama dengan username yang ada di dalam database dan password itu juga sama yang ada dalam database, maka dia akan menyimpan ID akun dan ID username di session. Sini. Kemudian form login. Nah, ketika validasi berhasil, dia akan menampilkan pesan login berhasil, kemudian login sukses. Setelah itu dia akan membuat form dashboard baru, kemudian form dashboardnya ditampilkan, form loginnya di hide. Nah, jika password atau username salah, dia akan menampilkan pesan gagal seperti ini. Ketika pengguna belum memiliki username, belum memiliki akun, pengguna bisa mengklik tombol daftar, kemudian pengguna akan diminta memasukkan username, password, dan konfirmasi password. Untuk code behind-nya, kamu daftar. Ketika pengguna mengklik tombol daftar, dia akan melakukan validasi dengan cara memanggil metode validasi pendaftaran di daftar controller. Ini dipanggil agar username dan password harus diisi, password dan konfirmasi password tidak cocok, password minimal harus 6 karakter. Daftar. Nah, setelah divalidasi, ketika validasinya sesuai, dia akan memanggil metode daftar yang ada di daftar controller. Nah, kemudian di daftar controller ini dia akan meneruskan ke akun models akun dengan metode daftar. Untuk form daftar, ini untuk button login yang ada di dalam form daftar. Button login ini. Dia akan dia akan membuat form login baru, kemudian ditampilkan form loginnya.
Itu misal kita sudah buat, oke, kita buat dulu ya. Kita buat dulu, misal nyata passwordnya 123 123. Nah, dia akan gagal. Kenapa? Karena password minimal harus 6 karakter. Misal passwordnya gimana? 456789 456788. Nah, dia juga akan gagal karena tidak cocok. Dia harus sama. Berhasil ditambahkan, ya dia akan langsung ke home login. Jadi Nita passwordnya 456789. Ketika login berhasil, dia akan membuat form dashboard baru. Ini membuat form dashboard baru, kemudian ditampilkan. Kemudian yang form login akan di hide. Nah, di dalam dashboard ini ada beberapa fitur, yaitu kelola kamar, kelola fasilitas, reservasi, riwayat transaksi, dan juga logout. Nah, di kelola kamar, semisal pengguna mengklik kelola kamar, nah di sini akan menampilkan seluruh data kamar yang ada. Meskipun status kamarnya tidak tersedia, akan tetap ditampilkan. Kemudian ada tombol edit, tombol hapus, tombol tambah kamar. Semisal pengguna ingin menambahkan kamar, klik misal nomor kamar 9, tipe kamarnya suite, statusnya tersedia, deskripsinya misal tidak perlu, kamar bisa ditambahkan. Gitu. Nah, untuk ID kamarnya ini incumbent dari database-nya, jadi otomatis dari database-nya. Jadi saya sudah mencoba untuk menambahkan kamar dan juga menghapusnya. Ini untuk edit, semisal ini ingin kita edit statusnya menjadi tidak tersedia. Perbarui kamarnya menjadi tidak tersedia, status kamarnya menjadi tidak tersedia. Nah, ketika status kamarnya tidak tersedia, ketika reservasi, nomor kamar tadi juga tidak akan ditampilkan. Begitupun juga dengan kamar-kamar lainnya. Misal kamar 1 diedit tidak tersedia, dia juga tidak akan tersedia di sini. Dan pada tampilan kamar tersedia ini juga tidak ada, karena status kamarnya tidak tersedia. Itu, nah ini untuk validasinya, semisal kamar yang tidak diisi, kamar wajib diisi. Kemudian untuk hapus kamar, pengguna misal ini klik hapus, kemudian akan menampilkan pesan, apakah Anda ingin menghapus kamar ini? Misalnya, kamar akan terhapus. Itu untuk yang kelola kamar. Kemudian untuk kode untuk pengelola kamarnya, di sini ada metode pengelola kamar load. Dia akan memanggil metode tampilkan kamar. Ini metodenya. Di metode tampilkan kamar ini, dia akan memanggil metode get all kamar di kamar controller. Kemudian kamar controller akan meneruskannya ke model kamar dengan get all kamar. Kemudian datanya diolah, datanya dikembalikan ke kamar controller meneruskannya ke view. Kemudian data grid source-nya itu dari list kamar ini tadi. Data yang sudah dikembalikan dari model. Ini untuk menambahkan kolom edit, ini untuk menambahkan kolom hapus, ini untuk mengubah header kolom di data grid-nya. Kemudian dia akan memanggil metode reset kolom urutan. Nah, ini digunakan untuk agar
tombol edit dan tombol hapus itu selalu berada di sebelah kanan. Seperti ini. Jadi ketika di refresh, posisinya akan selalu tetap berada di sebelah sini. Kemudian ini button tambah kamar. Ketika pengguna mengklik tombol tambah kamar, dia akan membuat form tambah kamar baru, kemudian ditampilkan. Kemudian ini untuk perkondisian, di mana jika pengguna mengklik tombol edit, maka dia akan membuat form edit baru, kemudian ditampilkan. Begitu juga dengan ketika pengguna mengklik tombol hapus, nah, dia akan menampilkan pesan apakah Anda ingin menghapus kamar ini. Nah, jika pengguna memilih yes, maka dia akan memanggil metode delete kamar dengan parameter ID kamar di kamar kontrol. Ini kemudian diteruskan ke model kamar dengan metode delete. Dihapus berdasarkan ID kamar. Kemudian untuk yang edit tadi, di sini ada edit kamar, form edit kamar. Nah, di sini ada button batal. Jadi ketika pengguna mengklik tombol batal, dia akan meng-close form edit kamar. Ini ada tombol simpan, di mana pengguna memasukkan nomor kamar dan tipe kamarnya, kemudian divalidasi dengan cara memanggil metode validate kamar yang ada di kamar controller. Nah, nomor kamar wajib diisi, tipe kamar wajib dipilih. Ya. Setelah validasinya sudah sesuai semua, dia akan membuat objek baru, kamar baru. Setelah itu, memanggil metode update dengan parameter kamar di kamar controller. Ini. Kemudian diteruskan ke model kamar dengan parameter update. Diolah datanya, kemudian dikembalikan ke kamar controller. Kamar controller meneruskannya ke view. Dan ini untuk load tipe kamar. Tipe kamar itu yang seperti ini. Jadi ketika kita ngedit, di tipe kamar kan kita bisa memilih. Nah, ini tuh menggunakan metode load tipe kamar. Di dalam load tipe kamar ini, dia memanggil metode get all tipe kamar di tipe kamar controller. Kamar controller ini, nah, kemudian dia akan meneruskannya ke tipe kamar model tipe kamar dengan metode get all tipe kamar. Yang ditampilkan adalah ID tipe kamarnya sama nama tipe kamarnya. Kemudian diurutkan berdasarkan ID tipe kamar. Datanya diolah, kemudian dikembalikan ke controller. Kemudian controller meneruskannya ke view. Itu ya untuk yang edit kamar dan juga hapus kamar. Kemudian ini yang untuk tambah kamar. Ketika tombol kamar diklik oleh pengguna, dia akan memanggil metode validasi kamar di kamar controller. Kemudian dia akan membuat kamar baru, objek kamar baru. Kemudian dia akan memanggil insert kamar dengan parameter kamar di kamar controller. Insert kamar. Nah, kemudian ini akan diteruskan ke model kamar dengan parameter itu dengan metode insert. Nanti metode insert kamar. Itu untuk yang tambah kamar. Ini sama seperti tadi, ini ngeload tipe kamarnya. Kemudian ini untuk ketika pengguna mengklik tombol batal, dia akan menutup formnya, form tambah kamar. Itu untuk yang form kelola kamar.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur kelola fasilitas yang ada di dashboard di sini. Nah, jadi ketika tombol kelola fasilitas itu diklik, maka akan memunculkan form kelola fasilitas dan menutup dashboard tersebut. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini akan muncul semua data yang ada di kelola fasilitas seperti ID, nama, biaya, deskripsi, status, edit, serta hapus. Untuk kode tambah fasilitas ini, nah, jadi jika inputan di tambah fasilitas itu tidak valid, nanti akan muncul message input tidak valid. Nah, jadi kita disuruh menulis ulang inputan yang benar. Contoh, ini kita klik tambah fasilitas. Nah, di sini nama fasilitasnya contoh dinner. Biaya tambahannya 100.000. Deskripsinya. Nah, ketika tambah fasilitasnya kita klik, maka akan gagal dan muncul pesan biaya tambahan harus berupa angka yang valid. Nah, kita oke. Kita harus memperbaiki format biaya tambahan agar bisa disimpan datanya. Jika benar, maka fasilitas berhasil ditambahkan. Nah, di sini akan muncul dinner. Untuk ID-nya ini otomatis. Nah, sesuai dengan yang saya inputkan barusan. Nah, di sini ini untuk menyimpan data yang baru tadi seperti nama, harga, biaya tambahan, deskripsi, serta status. Dan statusnya itu pasti true, yang awal. Nah, ketika berhasil ditambahkan, itu akan menutup form tambah fasilitas dan akan memunculkan kembali form kelola fasilitas. Nah, ketika tombol batal atau cancelnya itu diklik, nanti akan menutup form tambah fasilitas dan memunculkan lagi form kelola fasilitas. Contoh, ketika tambah fasilitas. Nah, di sini siapa tahu kita berpikir, oh, nggak jadi nambah fasilitas, kita cancel kan. Nah, ini langsung menutup dan langsung kembali ke form kelola fasilitas itu tadi. Nah, di edit fasilitas, di formnya, contoh kita edit yang nomor 4. Nah, di sini langsung muncul form edit fasilitas, di mana di sini kita harus memperbarui, di mana kita di sini ingin mengubah suatu data yang ingin kita perbarui. Contoh, dinnernya mau diubah menjadi breakfast. Nah, yang lain sama aja. Nah, ketika formatnya itu sudah benar, maka akan langsung tersimpan. Fasilitas berhasil diperbarui. Nah, di sini ada breakfast, di mana harganya 150.000 dan tanpa deskripsi. Nah, ketika status fasilitasnya itu kita ubah menjadi kosong, kita simpan, itu tidak akan muncul saat orang ingin reservasi. Contoh, nah di sini hanya ada kolam renang, gym, serta breakfast. Nah, yang nomor 4 tadi tidak ada. Itu fungsi tombol ada atau tidaknya itu tadi. Tombol status fasilitas. Nah, tetapi jika kita klik tersedia atau true, setelah disimpan, itu akan muncul di form reservasi. Nah, ini ada breakfast. Kenapa di sini ID-nya 6? Karena tadi saya sudah menghapus beberapa fasilitas dan mencoba nambah untuk kodenya di sini. Nah, jika fasilitas dieditnya 0 atau kosong, maka ya sesuai itu tadi.
hanya mengembalikan semuanya seperti nama fasilitas, biaya, deskripsinya. Deskripsi itu opsional, jadi meskipun tidak ada deskripsi boleh. Atau kita kasih strip. Nah, di sini statusnya pasti cek atau true. Ketika sudah disimpan dan tidak sesuai dengan ketentuan formatnya, nanti akan muncul pesan input tidak valid. Nah, tetapi jika sudah diinputkan nanti akan tersimpan fasilitasnya yang sudah diedit itu tadi dan formatnya yang sudah sesuai. Jika sudah diklik simpan, nanti akan muncul fasilitas berhasil diperbarui dan sukses. Nah, itu nanti langsung di close dan muncul dan kembali di form kelola fasilitas. Nah, ini sama seperti tadi buat button batal atau cancel. Nah, di sini fasilitas controller itu merupakan untuk menjembatani atau menghubungkan antara data-data seperti tombol ataupun yang lain-lain yang ada pada form. Nah, seperti ada insert untuk menambah, update, delete, ini untuk menampilkan seluruh data yang ada di fasilitas yang tersedia. Nah, ini nanti untuk validasi fasilitasnya, jika error, nah, maka ini jika nama fasilitasnya kosong, nanti akan muncul pesan error yaitu nama fasilitas wajib diisi. Nah, jika biaya tambahan yang error, itu akan muncul pesan biaya tambahan wajib diisi. Nah, yang lain, jika biaya tambahannya itu tidak sesuai dengan format yaitu desimal, jadi dia ngetik huruf, nanti akan muncul pesan biaya tambahan harus berupa angka yang valid. Nah, di form kelola fasilitas itu ada kolom yang bernama edit. Nah, di sini pada form pada kode kelola fasilitas, pada kode form kelola fasilitas, di sini ketika kita klik, kita harus klik tombol edit atau hapus. Jadi kalau kita ngekliknya cuma tombol yang kosong gini tuh nggak akan muncul apa-apa. Jadi contoh ini. Nah, ini kan nggak muncul apa-apa. Nah, tapi jika nanti yang diklik itu edit, nah itu nanti akan mengedit atau memperbarui juga sekalian fasilitas yang sudah diedit menggunakan form edit itu tadi. Nah, jika sudah benar sesuai formatnya semua, nanti akan memunculkan atau menampilkan fasilitas yang ada di form kelola fasilitas itu tadi. Jadi nanti sesudah ngedit itu langsung mengembalikan ke form kelola fasilitas. Begitu juga dengan hapus, itu nanti masih akan untuk validasi, akan muncul pesan validasi yaitu apakah Anda yakin ingin menghapus fasilitas ini? Kita coba di sini. Nah, jika no, ya udah, ini fasilitasnya tetap ada. Jadi itu untuk validasi kita benar-benar ingin menghapus atau tidak. Tapi jika ya, data fasilitas berhasil dihapus, hilang. Fasilitasnya terhapus. Dan tidak akan ada di reservasi itu nanti. Nah, di sini ada metode tampilkan fasilitas. Di mana ini memunculkan atau menambahkan kolom edit, ini menambahkan kolom hapus untuk untuk di form kelola fasilitas. Nah, ini menambahkan untuk mereset ke kolom urutannya itu tadi. Nah, ini nanti untuk jika kita klik button kembali, itu nanti akan balik ke dashboard. Contoh, nah, balik ke dashboard. Berhasil. Nah, saat klik
tambah fasilitas itu nanti akan masuk ke form tambah yang ditambah fasilitas itu tadi dan menutup form yang sebelumnya. Nah, di sini untuk memastikan jika kolom edit dan hapus itu berada di sebelah kanan. Ini. Kolom min 1. Min 1 itu maksudnya di sebaliknya. Jadi kolom edit sama hapus tuh udah pasti di sebelah kanan sendiri dan tidak akan muncul di tengah. Nah, di sini di dalam kelas fasilitas itu terdapat properti yaitu seperti ID, nama, biaya, deskripsi serta status fasilitas yang ada pada data. Nah, ini untuk memunculkan seluruh data yang ada di fasilitas berdasarkan ID fasilitas. Dengan menggunakan query select all from fasilitas order by atau mengurutkan sesuai ID fasilitas ASC, yaitu ID fasilitas yang paling kecil. Nah, metode ini untuk menampilkan semua fasilitas yang tersedia jika status fasilitasnya itu true. Jadi kalau fasilitasnya itu false, itu tidak akan muncul di saat reservasi itu nanti, saat ingin menambah fasilitas. Nah, ini metode untuk menambah fasilitas. Yang formatnya harus sesuai dengan nama, biaya, deskripsi, serta status. Jika tidak, nanti akan muncul pesan error. Ini merupakan kode untuk update, yaitu untuk mengeset ulang nama, biaya, deskripsi, status, dan jika di mana ID fasilitas yaitu ID fasilitas. Jadi untuk memastikan kalau ID fasilitasnya itu sama dan nanti akan menampilkan ulang jika sudah berhasil di update. Update itu saat sudah diedit. Nah, ini metode untuk menghapus fasilitasnya yang berdasarkan sesuai ID fasilitas itu tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur reservasinya. Sini ada sebuah metode private list fasilitas. Kalau fasilitas ini itu untuk mengambil apa ya atau meload data, da, mengambil nomor kamar dari database dan juga fasilitas dari database. Kemudian di sini ada private void button reservasi klik. Dan di sini nanti ketika kita mengklik button reservasinya ini, mengklik ini nanti akan memunculkan ada nomor kamar, fasilitas, nama tamu, nomor identitas, nomor kontak, tanggal check-in, dan tanggal check-out, serta status reservasinya. Tekan ya. Di sini, jadi kita mengisi di sini. Jadi nanti nama tamu, string nama tamu ini itu diisikan di teks teks nama tamu. Tuh, text box nama tamu mana di sini. Jadi di sini. Terus nanti nomor identitas nanti diisikan di sini, nomor kontaknya di sini, terus check-innya itu yang ini dan juga tanggal check-outnya itu yang ini. Kemudian kita memvalidasi datanya itu apakah benar gitu kan. Terus jika validasinya itu error, tuh jika ada yang di sini itu tidak diisi atau nol ataupun belum diubah, itu nantinya akan mendapat peringatan error. Misalnya nomor kamar, misalnya kita masih kosongan seperti ini ya, tapi kita reservasi gitu. Nah, di sini akan muncul error di mana nomor kamar itu wajib diisi, nama tamu itu wajib dipilih, nama tamu itu wajib diisi, nomor identitas itu wajib diisi, dan tanggal check out harus setelah tanggal check in, gitu ya. Terus kita akan
sebuah try. Nah, ini untuk eh, try itu dimana ketika kita menselect kamar, itu nanti di ID kamarnya itu nanti akan berwujud string. Jadi kayak ini kan ada speednya gitu kan. Jadi kayak ID kamarnya itu ada dua. ID kamarnya itu misal dua, terus eh, nomor kamarnya itu jadi satu 102 gitu. Kemudian sama juga dengan eh, yang fasilitas. Di fasilitas itu nanti kita bisa memilih lebih dari satu, gitu ya, karena kita menggunakan checklist box fasilitas gitu ya. Jadi nanti bisa di misalnya ini eh, gym, terus kemudian kita juga ingin menambah kolam renang. Oh ya, ini misalnya kita mengklik di nomor kamar 202 gitu lah. Nah, seperti itu. Membuat sebuah reservasi baru di mana ID kamar itu nanti ngambilnya dari ID kamar yang di atas ini, dari kamar item. Kemudian nama tamunya juga ngambil dari atas. Eh, Semuanya ini yang biru ngambil dari atas kecuali status reservasi ini. Nah, status reservasi ini kita menggunakan cek status reservasi catat itu eh, ketika dia diklik maka eh, maka dia akan masuk ke reservasi. Tapi ketika dia tidak diklik maka dia akan langsung masuk ke riwayat transaksi. Seperti itu. Dan ada fasilitas tambahannya. Nah, di sini ada reservasi controller di mana ketika ID kamar udah dipilih maka statusnya di database itu menjadi false atau tidak tersedia gitu. Dan kemudian nanti ketika sudah selesai atau sudah diinputkan semua data-datanya, maka akan eh, mendapat message post berupa reservasi berhasil ditambahkan dan sukses gitu. Misalnya ini kita nama tamunya cek dan nomor identitasnya kita misal seperti ini. Nomor kontaknya pun 08 seperti ini. Dan tanggal check-innya tanggal segini. Kemudian untuk tanggal checkoutnya karena tadi kita harus memasukkan tanggal checkout yang berbeda atau setelah tanggal check-in, maka kita akan memilih tanggal 15. Dan kita mengklik status reservasinya itu aktif dan kita klik button reservasinya. Nah, ini nanti akan muncul reservasi berhasil ditambahkan. Nah, ketika kita mengklik OK, maka dia akan langsung kembali ke tampilan awal seperti ini. Kemudian ini di metode load kamar ini tuh menggunakan eh kita mengambil data dari database, kemudian kita mengquery-nya. Jadi select query itu select query gitu ya. Select ID kamar dan nomor kamar itu from kamar, di mana status kamar itu true dan kemudian di order itu by ID kamar. Jadi diurutkan dari ID kamar yang terkecil sampai terbesar gitu. Nah, ini nanti tampilannya itu ada di ada di eh, reservasi ini sebentar. Di sini. Jadi ini nanti kayak ada dua dua spasi strip spasi 102 seperti itu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini ada private void load fasilitas. Nah, seperti sama seperti di atas kita eh oh ya kita mengambil eh, data data dari database gitu kan ya. Kita eh,
Men- Bedanya di sini kita menampilkan semuanya mm, karena fasilitas itu dipakai secara umum, jadi false, tidak ada tersedia atau tidak tersedianya gitu. Kemudian kita menggabungkan juga menggunakan string gitu kan. Jadi ID fasilitas eh ditambahkan nama fasilitasnya nanti. Jadinya seperti ini. Kita meng Akhirnya kita mengambil data dari nomor kamar dan juga fasilitasnya tadi. Kemudian ada private void button batal, nah, klik gitu kan. Nah, di sini ini gunanya supaya eh, ketika kita tidak jadi menambahkan reservasi, itu nanti kita akan langsung kembali ke halaman utama atau ke dashboard itu. Misal, misal kita tidak jadi melakukan reservasi gitu. Kita klik button cancel atau batalnya, maka kita akan kembali ke sini tanpa menambahkan reservasi di sini gitu. Dan untuk private void nomor kamar ini selected index ini merupakan eh, button dari yang ini. Jadi supaya kita bisa mengkliknya itu menggunakan button itu dan untuk yang fasilitas juga menggunakan checklist button gitu. Dan selanjutnya yaitu reservasi controller. Nah, di reservasi controller ini kita mengontrol bagaimana reservasi itu. Jadi kita menghubungkan antara from reservasi dan juga reservasi. Di sini pertama kita akan menggunakan public reservasi controller, kemudian kita mengget reservasi dan kita mereturnnya, menginput ya, menginputkannya ke database reservasi. Jadi nantinya akan masuk ke sini, akan langsung masuk ke sini gitu. Jadi kan Jim kalau berenang bernama Jack gitu ya. Nah ini sudah masuk ke sini gitu. Nah selanjutnya yaitu di sini, di sini kita juga mengontrol apakah ada yang data yang dimasukkan itu apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Misalnya, eh, if selected kamar item itu sama dengan nol atau tidak diisi, maka akan muncul error nomor kamar wajib dipilih seperti tadi yang sudah saya jelaskan gitu kan. Tuh seperti itu. Kemudian di form eh, di kode reservasi ini kita akan meng- mengambil dan mengset. Jadi kayak ID reservasinya itu di set, kemudian ID kamarnya itu diambil dan kemudian di set juga. Nah ini itu tuh ada di sini. Ini kan ada ID reservasi, ID aku, nomor kamar dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian untuk menunjukkan tabel seperti ini, kita menggunakan query yang kita ambil dari database. Dan nanti itu akan ditampilkan menggunakan data grid view. Jadi ini menggunakan data grid view. Kemudian nah setelah dimasukkan, setelah di get atau diambil gitu ya. Kemudian setelah datanya diambil, kemudian kita menginsertkannya ke reservasi. Nah, jadi ini ada beberapa parameter yang akan dimasukkan ke dalam eh, dat- database reservasi gitu kan. Insert into reservasi. Gitu. Kayak ID kamar dan lain sebagainya itu dimasukkan sesuai dengan tempatnya gitu. Jika ID kamar itu ngambil dari reservasi ID kamar, kemudian ID akun itu session dari kalian user ID-nya, kemudian nama tamunya itu diambil dari nama tamu yang di form reservasi tadi, kemudian
nomor identitas dan lain sebagainya itu ini diambil dari from reservasi ini tadi. Kemudian, nah, kemudian, nah ini kemudian ada juga insert into reservasi fasilitas gitu. Nah di reservasi fasilitas ini nanti eh, di database reservasi fasilitas ini nanti hanya mencantumkan ID reservasinya itu berapa dan juga ID fasilitas yang dipilih itu berapa atau apa aja sesuai dengan yang kita inputkan di sini tadi. Sesuai dengan ini. Jika misalnya ID reservasinya itu 5 maka nanti yang masuk ke reservasi fasilitas itu nanti ada 2 ID fasilitas gitu. Jadi gym sama kolam. Kemudian jika tidak sesuai maka akan muncul error berupa error saat reservasi. Itu misalnya ada sesuatu yang ada error yang di luar kendali kita. Seperti itu. Kemudian ini ada public static decimal checkout di mana ini eh, untuk ini ya. Nah, di sini munculnya nanti. Di dalam checkout ini nanti ada per, per- sebuah operasi di mana itu kita mengambil data dari database dan kita menggunakan sebuah metode bernama transaksi. Nah, di transaksi ini nanti akan ada query. Jadi kayak kita mengambil ID reservasi, ID akun, nomor tamu dan sebagainya itu. Kemudian kita menjoinkannya dan ya, kita menambahkan eh, sebuah kondisi di mana ID reservasi itu sama dengan ID yang ada di sini tadi. Dan sini kan query-nya kan kita men-select nama fasilitasnya dan kemudian ada biaya tambahan. Nah, sini dari from reservasi fasilitas gitu. Kemudian kita menjoinkannya fasilitas fasilitas. Kemudian di reservasi fasilitas ini ada ID reservasi di mana sama dengan eh, add ID reservasi gitu. Nah, dalam sini nanti fasilitas parameters ini akan menambahkan biaya tambahannya itu jadi total biaya itu sama dengan kita mendesimalkan biaya tambahan dari fasilitas itu. Kemudian eh, karena setiap fasilitas itu biayanya berbeda-beda, jadi kita mengambil ID fasilitasnya tadi, kemudian kita mencari biayanya itu berapa, kemudian kita menambahkannya. Jadi kita mentotalkan biaya tambahan ini tadi. Jadi nanti di riwayat transaksi nanti akan dimasukkan ketika check out itu akan langsung dimasukkan ke eh, riwayat transaksi. Kemudian jika eh, reservasi diupdate, kemudian kita men-set status reservasi berikan false, itu nanti nanti kita menambahkan sebuah kondisi where ID reservasi itu sama dengan ID gitu.
eh, di mana at ID ini merupakan ID reservasi gitu kan ya. Kemudian kita kemudian ketika terjadi error, ketika ini error, maka akan terjadi akan ya tertampil ada sebuah message board berupa error saat check out gitu. Jadi check outnya itu harus diulangi atau dicek kembali apakah sudah benar eh, apakah sudah benar di sistemnya itu sesuai dengan apa yang ada di database gitu. Kemudian kita mereturn total biayanya. Itu kemudian di reservasi fasilitas ini kita hanya eh, mengambil mengambil data dari reservasi tadi. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, di sini hanya menampilkan ID reservasi fasilitas, kemudian ID reservasinya tadi berapa, kemudian ID fasilitas yang digunakan itu apa saja gitu. Kemudian fitur riwayat transaksi. Di sini dia akan menampilkan riwayat transaksi yang sudah pernah dilakukan. Semua riwayat transaksi atau semua transaksi yang sudah pernah dilakukan akan ditampilkan di sini. Kemudian dia akan menghitung total pendapatannya dari total biaya. Semua akan dijumlahkan. Misal kita ingin melihat transaksi yang ada di bulan Mei. Di Mei, dan filter bulan. Karena di bulan Mei tidak ada transaksi, maka dia akan menampilkan pesan tidak ada transaksi pada bulan yang dipilih. Ketika ingin meresetnya, tinggal klik tombol reset. Itu. Kemudian ini untuk behind code di form riwayat transaksi. Sini ada form riwayat transaksi load, tampilkan riwayat kamar. Dia akan memanggil metode get al kamar di riwayat transaksi control. Riwayat transaksi controller, get al riwayat. Nah, kemudian dia akan meneruskannya ke model riwayat transaksi dengan metode get al riwayat kamar. Ini datanya dikelola, kemudian dikembalikan ke controller, kemudian controller meneruskannya ke view. Ini untuk data source data grid-nya. Nah, ini untuk mengubah feeder kolom yang ada di data grid. Nah, kemudian ada metode untuk memfilter bulannya. Jadi dia memanggil get riwayat transaksi by bulan, metode riwayat transaksi by bulan di riwayat transaksi controller. Sama seperti tadi, jadi riwayat transaksi controller diteruskan ke riwayat transaksi, kemudian datanya dikelola di sini. Setelah dikelola, dia akan mengembalikannya ke controller. Setelah itu, controller akan meneruskannya ke view. Kemudian untuk button reset tadi, reset yang ini, kita menggunakan klik, dia akan menampilkan riwayat transaksi get out riwayat transaksi. Ini untuk metode menampilkan total pendapatan. Mungkin itu untuk penjelasannya. Coba kita reservasi. Misal ada tamu yang ingin memesan sebuah kamar, misal kamar yang nomor 8, fasilitasnya dia gym, nama tamunya semisal gini, identitasnya terserah, yang penting dia angkat. Kemudian nomor kontaknya juga terserah, yang penting angka. Misal dia ingin reservasi 1 hari, statusnya aktif, reservasi ditambahkan. Kemudian reservasinya akan ditampilkan di sini. Jadi tamu yang sedang reservasi akan ditampilkan. Misal ini sudah
tanggal 16, tamunya ingin check out, kita klik tombol check out, masukkan metode pembayarannya, ada cash, ada kris, cash, nanti akan menghitung total biayanya kemudian ditampilkan. Setelah itu data reservasinya dihapus dari data grid, kemudian disimpan di riwayat transaksi. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan di video kali ini. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.